pasak ke opuang tu mintu alat lagi pakai sia jaringan. Kure sumanga opuang rampokan masambayang makure sumanga mati kalemi. Lan puang ki puang Yesu. Amin. Bongi Melo lako kita selanasang. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mohon maaf untuk keterlambatan yang kita alami pada saat ini. Tetapi kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita, mengantar kita menjalani kehidupan hingga pada saat ini. Ya, malam hari ini kita akan bersama-sama sejenak beribadah kepada Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta John Adi Palimbong. Selamat malam Bapak Pendeta. Malam. Ya, selamat berjumpa di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini Bapak Pendeta John Adi Palimbong yang akan memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan malam hari ini pun kita bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang boleh bergabung pada malam hari ini dari Rembang Katapi. Ya, ada adik kekasih Alexandra Medea Mantong, Pasa Bejor Tanjong, Mikael Tombi dan coachnya James Tanjong. Ya, mereka akan memimpin kita dalam puji-pujian, mengantar kita semua untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, untuk tidak membuang-buang waktu kita pada saat ini, mari sejenak kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan untuk lebih jauh menuntun kita dan terus membimbing kita melalui pujian malam hari ini yang akan kita angkat bersama-sama, bukan dengan kekuatanku. Ku dapat
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini dari kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Mari orang tuaku dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tunduk diri dan berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami datang dalam segala kerendahan hati kami. Kami menyapa Engkau dalam kuasa-Mu, kami menyapa Engkau dalam cinta dan dalam kasih sayang-Mu. Kami menyapa Engkau dalam segala kerendahan hati kami. Tuhan, izinkan kami menjalani kehidupan kami hari ini dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tuhan, izinkan kami mengangkat pujian, dan Tuhan izinkan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus, tuntun kami semuanya, sehingga kami semua boleh menikmati firman Tuhan malam hari ini. Ia akan menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 50 saya akan baca bagi kita sekalian. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama malam hari ini. Berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam sepanjang kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan bagi kita sekalian, sehingga kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Pembacaan hari ini yang saya ambil sesungguhnya akan menjadi perenungan kita bersama-sama besok dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tasyana maaf pakai di padoloi le. Ya teman-teman di Lantai Maram, saya kira kita duluan mengambilnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu ada banyak makna yang bisa kemudian kita peroleh tentang cerita kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati dengan cerita itu. Saya ingin menyampaikan 3 hal bagi kita sekalian pada malam hari ini sehubungan dengan pembacaan kita malam hari ini. Ketika kita berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, itu berarti bahwa kemudian kita berbicara bahwa Ia datang dari sorga. Karena Ia adalah firman yang hidup. Di kitab Yohanes saya kira jelas sekali menjelaskan tentang siapa Yesus. Nah saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ketika kita sadar siapa Dia, siapa Yesus bagi kita yang terangkat ke sorga itu, maka pertanyaan lanjutan adalah apa makna bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa ratu makna ke kita mengatakan bahwa Yesus itu saat ini ada di sorga. Kalau kita percaya bahwa Yesus sudah naik ke sorga dan bertahta di sorga, kalau dalam pembacaan kita murid-muridnya kemudian menyembah Dia, artinya murid-murid percaya bahwa Dia adalah Tuhan, dan karena itu murid-murid kemudian sujud dan menyembah Yesus.
Ya sering saya mengatakan saudara-saudara kasih Tuhan, banyak di antara kita yang ya kita tahu bahwa Yesus di sorga, tapi cara penghargaan kita kepada Dia yang biasa kemudian tidak sama dengan apa yang kemudian kita katakan bahwa Yesus di sorga. Kalau anak-anak sekolah minggu tulis namanya Yesus TY, biasa saya katakan, apakah nama Yesus itu tidak bisa ditulis Tuhan Yesus? Lalu kemudian kita menulisnya dengan TY. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi ketika kita sadar bahwa Dia adalah Tuhan dan murid-murid menyembah Dia, atau kemudian kita hari ini menyembah Dia, pertanyaannya adalah apa makna bagi kita sekalian ketika kita sadar bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang pertama saya kira adalah bahwa ketika kita sadar bahwa Dia adalah Tuhan, maka dalam kitab Yohanes dijelaskan bahwa Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah salah satu hal yang tentu banyak menjadi kekhawatiran bagi kita adalah ketika kita mati kira-kira kita mau kemana. Jadi itu yang paling banyak dikhawatirkan manusia, saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika kita mati, ketika kita tinggalkan dunia ini, pertanyaannya kita mau kemana? Dan ada banyak orang yang kemudian karena gelisah tentang mau kemana dia setelah tinggalkan dunia ini. Nah di dalam Yesus Kristus, saudaraku sama Tuhan, ketika Ia mengatakan Ia naik ke surga, Ia mengatakan Ia akan menyediakan tempat kepada kita, bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga hal yang pertama saya kira yang harus dinikmati ketika kita sadar bahwa Yesus itu ada di sorga, bahwa ketika kemudian kita tinggalkan dunia ini ada kepastian hidup bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga bagi orang percaya, saudara-saudaraku sama Tuhan, kematian itu sesungguhnya tidak harus kemudian memberi banyak ketakutan. Karena ketika kemudian kita mati, ada jaminan bagi kita bahwa Yesus telah menyiapkan tempat bagi kita sekalian. Jadi saudara-saudara, hal yang pertama yang harus menjadi kekuatan bagi kita adalah bahwa ketika kita percaya Yesus naik ke sorga, maka hal yang harus hilang dalam kehidupan kita adalah rasa khawatir ketika kemudian kita tinggalkan dunia ini. Ya kan, ya khususnya orang teraja, saudara sama Tuhan biasanya kan karena khawatir begitu, lalu kemudian kita mengatakan kita kalau orang tua kita meninggal, lalu kemudian mengatakan supaya orang tua kita masuk puya di tunuan tedong dan sebagainya, karena kita khawatir. Nah di dalam Yesus Kristus, saudaraku sama Tuhan, kekhawatiran itu yang kemudian hilang daripada kehidupan ini. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang juga kemudian menjadi hal yang luar biasa adalah bahwa kita sering mengalami apa yang disebut dengan ketakutan. Kalau tadi itu rasa khawatir tentang kalau kita mati, kita mau kemana. Tapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saudara-saudaraku sama Tuhan, juga kita kemudian merasakan apa yang disebut dengan ketakutan. Dan saudara-saudaraku sama Tuhan, dalam kitab Matius pasal 28, Yesus mengatakan, saudara-saudaraku sama Tuhan, bahwa Ia yang memiliki sorga dan bumi, segala kuasa ada pada tangannya, ada pada diri Yesus, dan karena itu Ia mengatakan Ia akan menyertai kita. Nah saudara-saudaraku sama Tuhan, yang menyertai kita adalah Tuhan yang ada di sorga. Yang menyertai kehidupan saudara-saudara, yang menyertai kehidupan orang percaya adalah Tuhan yang ada di sorga. Dan karena itu ketika kita menjalani kehidupan ini, hal yang harus hilang dari kehidupan kita adalah rasa takut. Jadi saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ada banyak di antara kita, ada banyak orang Kristen yang menjalani kehidupan ini dengan terlalu banyak ketakutan. Nah pertanyaannya adalah ketika kita menghadapi ketakutan hidup, di mana sumber kekuatan kita? Maka sumber kekuatan kita, saudara-saudaraku sama Tuhan, adalah Yesus yang naik ke sorga. Karena Dia yang menyertai kita. Nah saudara-saudaraku sama Tuhan,
Itu artinya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan bahwa cerita tentang kenaikan Yesus ke surga itu adalah cerita iman bagi kita sekalian yang tentu bukan hanya bisa kita ucapkan. Dan setiap minggu kalau kemudian kita mengatakan pengakuan iman rasuli kita mengucapkan itu. Tapi apakah pengakuan bahwa Yesus naik ke surga itu punya makna bagi kehidupan kita sekalian? Dan secara kalian penanta kumua ia tu puang Yesus tu do surga yang naik ke surga itu memiliki kekuatan bagi perjalanan kehidupan orang percaya. Dan saya sudah menyebutkan tadi saudara-saudaraku sama Tuhan, kalau Yesus yang adalah Yesus yang itu yang naik ke surga itu tentu dalam menjalani kehidupan ini kekhawatiran pasti ada, rasa takut pasti ada. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ia yang naik ke surga itu menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu dan saudaraku sama Tuhan, keyakinan tentang Yesus itu yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang kita jalani setiap hari. Dan besok saya kira kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga, akan menjadi refleksi bagi kita sekalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Betapa Tuhan yang kita sembah, betapa Tuhan yang kemudian kita puji, betapa Tuhan yang kemudian kita agungkan itu adalah Tuhan yang bersama-sama kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Boleh kita dengarkan bersama-sama. Sungguh kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, menikmati kehidupan hingga pada saat ini. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk merayakan sukacita iman pada hari esok. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama dengan pujian I Surrender All. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa malam hari ini. Ada pokok-pokok doa yang kita akan doakan bersama-sama, dan kita juga akan berdoa bagi saudara-saudara kekasih kita yang dalam kelemahan tubuh dan juga dalam pemulihan. Mari berdoa. Dalam segala kerendahan hati kami Tuhan, kami tunduk diri di hadapan-Mu. Kami menyapa Engkau dalam kuasa-Mu. Kami menyapa Engkau dalam cinta-Mu. Malam hari ini Tuhan di sini, melalui program Lentera Malam, kami datang menaikkan pujian dan syukur atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Khususnya ya Tuhan, ketika kami boleh melalui kehidupan kami hari ini dalam berbagai aktivitas kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi kami dan kami kerjakan. Terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas sukacita yang boleh kami nikmati dalam menjalani kehidupan ini dan melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Jemaat Rantepao maupun yang ada di berbagai tempat yang mendengarkan siaran ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus nyatakan cinta dan kasih sayang-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami semua boleh menikmati pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami senantiasa bersyukur dan bersukacita atas kasih sayang Tuhan yang boleh kami alami, kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami, baik pribadi kami Tuhan maupun dalam rumah tangga kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa firman-Mu yang menjelaskan kepada kami bahwa Yesus naik ke sorga menjadi jaminan bagi kami bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini, kekhawatiran dan ketakutan bisa saja datang menghantui kehidupan kami. Namun kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa akan memberikan keberanian bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dalam segala tantangan dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Berkatilah kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Berkatilah kehidupan pribadi kami, berkatilah kehidupan rumah tangga kami, berkatilah pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha yang kami lakukan. Biarlah semua apa yang kami kerjakan Tuhan di dalam kuasa-Mu, semua kami kerjakan dan dapat mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa secara khusus bagi anak kekasih kami Gracia Violeta dalam persiapan tes masuk perguruan tinggi. Dan tentu ada banyak anak-anak kami juga yang mengikuti tes. Kami berdoa kiranya Tuhan terus nyatakan kasih sayang-Mu bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dan apa yang mereka cita-citakan dan dambakan dalam kuasa dan kasih-Mu mereka dapatkan. Kami berdoa ya Tuhan bagi kekasih-kekasih kami pekerja jemaat di Jemaat Rantepao ya Tuhan, yang menikmati pekerjaan pelayanan di sini. Tuhan kiranya memberkati mereka, membanggakan kehidupan mereka dengan pekerjaan yang mereka lakukan di sini, sehingga mereka melakukannya dengan sukacita, mereka melakukannya dengan ketulusan hati, sehingga mereka boleh berbangga hati mereka adalah bagian yang penting dalam rangka pelayanan di Jemaat Rantepao. Kami berdoa ya Tuhan bagi kekasih-kekasih kami,
kru Lentera Malam. Terima kasih atas talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka memberi diri untuk kemudian terus mengangkat pelayanan untuk kegiatan Lentera Malam. Tuhan berkati dalam segala hidup yang mereka jalani, banggakan mereka dengan apa yang mereka lakukan di sini, sehingga mereka terus kemudian melakukannya dengan segala sukacita dari Tuhan. Anak-anak kami dari Rembang Katahapi, Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami yang luar biasa ini. Tuhan telah memberikan talenta dan kemampuan bagi mereka. Tambah-tambahkan di hikmat-Mu bagi anak-anak kami ini, sehingga mereka semua boleh kemudian terus mempersiapkan diri menyongsong masa depan di dalam kuasa dan dalam cinta-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kegiatan, rencana kegiatan Jambore Nasional Sekolah Minggu dan Peraya PPGT. Tuhan kiranya memberkati, baik yang ada di klasis Rantepau maupun dari klasis-klasis dari berbagai tempat. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya, juga panitia dan semua orang yang terlibat. Biarlah ya Tuhan kegiatan Jamnas dan Peraya boleh dikerjakan, boleh dilakukan bukan untuk mencari nama siapa kami, tapi kami rindu anak-anak kami dibentuk untuk terus mengenal diri mereka dan mengenal Tuhan yang mereka sembah. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan di Jemaat Rantepau yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Tuhan kiranya memberkati kekasih-kekasih kami. Biarlah ya Tuhan ketika umur mereka bertambah, hikmat mereka bertambah, iman mereka semakin dikokohkan di dalam Tuhan, sehingga mereka berbangga hati bahwa Tuhan memberikan umur yang panjang bagi mereka untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi duka cita yang dialami oleh keluarga almarhum Agustinus Sallo di Malango dan keluarga almarhum Simon Sule di Bolu. Tuhan kiranya memberkati semua keluarga dan rencana-rencana keluarga. Tuhan kiranya nyatakan cinta dan kasih sayang-Mu, sehingga mereka boleh merencanakan dengan baik kapan pemakaman kekasih-kekasih ini dilakukan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh cinta kami menyebut nama mereka satu persatu di hadapan Tuhan. Saudara kekasih Asrin di Makassar, Mama Grace di Makassar, Yosef Duma di Makassar, proses pemulihan Pendeta Rasili Senampe, proses pemulihan Nenek Rono. Tuhan kiranya memberkati kekasih-kekasih kami yang telah kami sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dikuatkan Tuhan, walaupun mereka lemah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menguatkan orang tua dan saudara-saudara kekasih kami ini, sehingga kepulihan yang sejati berasal dari Tuhan. Engkau terus juga akan nyatakan berkat anugerah-Mu, sehingga mereka semua boleh dipulihkan dan disembuhkan dari segala kelemahan yang mereka alami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kehidupan kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Biarlah kiranya Tuhan menopang kami, baik kami yang ada dalam ruangan ini, maupun orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang kami semuanya. Beri sukacita bagi kami untuk menikmati dan merasakan perjalanan kehidupan ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa selalu ada tantangan yang kami hadapi, tapi kami tahu iman kami mengatakan, Tuhan yang penuh kasih sayang akan menopang kami dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Ketika kami berserat malam hari ini, berikan keteduhan hati bagi kami, sehingga kami akan berserat malam hari ini dengan penuh ketenangan. Izinkan kami Tuhan, untuk bangun dengan segala keberkatan dari Tuhan, untuk menikmati kehidupan, khususnya ya Tuhan mempersiapkan diri untuk menikmati kebersamaan dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih Bapa di sorga, semua kami yang boleh mengambil bagian malam hari ini, tambahkan sukacita bagi kami, sehingga kami terus kemudian menikmati pelayanan ini dengan segala ketulusan hati kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini sukacita kami, ini kehidupan kami Tuhan. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan,
Jawab doa kami, jawab pergumulan kami. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih kita boleh bersama-sama dalam ibadah pada saat ini. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh dipimpin oleh Bapak Pendeta John Adi Palimbong. Terima kasih Pak, jauh-jauh dari Surabaya ya Pak? Iya, dari Surabaya. Pendeta Gereja Toraja di Jemaat Surabaya. Ya, terima kasih dan selalu diberkati dalam pelayanan selanjutnya, bahkan dalam keluarga, dan rencana akan balik pun Tuhan memimpin dan memberkati. Dan terima kasih juga buat adik-adik dari Rembang Katapi yang tidak henti-hentinya selalu mengantar kita dalam puji-pujian. Dan saya menyapa adik-adik dari Rembang Katapi, Valesandra Media Mantong, Pasa Bijol Tanjong, Mikael Tombi, dan Coach James Tanjong. Terima kasih buat adik-adik yang boleh terus menampilkan talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih juga buat seluruh kru pada malam hari ini yang boleh bersama-sama dalam persiapan pelayanan di Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rentepao. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa besok kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Di setiap jemaat bahkan lingkup pelayanan Gereja Toraja, khususnya di Gereja Toraja Jemaat Rentepao akan mengadakan 2 kali ibadah pukul 9 dan pukul 18.00. Dan silakan mempersiapkan diri untuk merayakan sukacita iman yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita. Dan mari kita terus menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan, Sang Sumber hidup ini, yang terus menyatakan belas kasihannya sepanjang masa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pun juga mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara secara virtual pada malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh bergabung pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan ada 80 orang yang boleh bergabung. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang masuk dalam chat live. Saya akan menyapa Bapak Ibu. Hermin Bene Pak Arimpung, Bapak Freddy Balapadang, Bapak Julise Napitupulu, Herman Pelangan, Alexander Payung, Reinhard Prasetyo, Bapak Daud Barung, Ibu Martina Sampai Kombang, Ibu Damaris Rangan, Saktinius, Nades Pongolin, Helena, Ibu Natalia Datuliling, Bapak Ferdi Kenik, Ibu Dina Parapak, Bapak Andri Yulianto, Gusti, Bapak Hendrik Lebang, Ibu Agustina Usa, Bapak Pendeta Musa Saluso. Terima kasih sudah bergabung dalam live chat pada malam hari ini. Tuhan selalu memberkati kita semua dalam berbagai-bagai kehidupan kita masing-masing, khususnya secara virtual pada malam hari ini. Dan menutup ibadah kita pada malam hari ini secara virtual, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama sekali lagi menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Amazing Grace menjadi nyanyian pujian kita bersama-sama malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bongi Melo, salam sehat. She 'Cause
Was blind, but now